Halo Leute, wie geht's? Ich bin Safira. Beberapa minggu lalu aku sempat bahas tentang pengalaman aku lagi main sama teman-teman waktu aku ngambil program pertukaran pelajar atau exchange di Jerman sekitar tahun 2014-2015. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian sebenarnya aku ngambil mata kuliah apa aja sih selama program pertukaran itu dan seribet apa sebenarnya ngurusin administrasinya. Oke ya, aku bakal mulai dari surat pertama yang aku dapet dari Erasmus pas aku keterima. Nah, di video ini aku tuh pernah bahas kenapa aku ambil program ini. Ya, singkat cerita aku tuh ngerasa salah masuk jurusan waktu S1 di IPB, ambil jurusan proteksi tanaman. Karena ngerasa too much juga, aku pengen kabur gitu. Jadi aku coba cari cara gimana biar bisa kayak skip dulu lah bentar buat belajar materi yang ada di jurusan aku itu. Jadi itu tuh seputar tanaman yang sakit, hama, penyakitnya. Sebenarnya aku suka biologi, cuman kayak aku nggak expect aja. Jadi aku dari semester 2 udah sempat cari info tentang beasiswa. Tadinya buat S2 nih aku tuh, cuman pas lagi semester 3, pas lagi ospek jurusan, ada kakak tingkat yang sharing pengalamannya ambil program exchange juga deh kalau nggak salah, ke Göttingen. Nah, dari situ aku bener-bener semangat banget cari info tentang beasiswa yang diambil, yaitu Erasmus Plus ini. Jadi pengumuman Erasmus tuh biasanya di bulan Mei, April. Di waktu itu pengumumannya aku tuh nggak masuk. Sebenarnya kayak sedih, tapi ya udah mau gimana kan. Habis itu nggak lama sih, kalau nggak salah bulan Juni deh apa Juli ya. Pokoknya aku udah lupa juga nih sama Erasmus ini, kayak oh ya udah mungkin aku belum dapat dan belum rezeki buat pergi gitu. Nggak taunya aku dapat email. Aku tuh dapat kesempatan buat join program exchange ini. Akhirnya diproses kan, dapatlah surat. Ini surat pertama dari si Erasmusnya. Jadi Erasmus itu buat kayak mungkin belum tahu, itu beasiswa dari Uni Eropa. Jadi emang saingannya tuh global. Dan dari Indonesia tuh ke uni yang bersangkutan itu diambil sekitar 3-4. Waktu itu aku juga berempat. Jadi di Indonya tuh kita uninya beda, tapi kita satu angkatan berangkatnya bareng gitu. Jadi waktu itu pas ke Göttingen ada berempat, dari Unsha Kuala, dari UGM 2 kalau nggak salah, sama aku 1. Jadi dari Indonesia untuk satu negara kita cuma diambil sampai 5 orang aja. Jadi Erasmus itu sebenarnya ada beberapa program. Ada yang buat exchange ini yang pertukaran, ada yang buat S2 dan S3. Nah, bedanya tuh kalau S2 atau S3 kita tuh nggak milih uni, tapi milihnya program. Jadi kita tuh cuma disediain program aja, terus milih mau ambil program yang mana, dan disitu udah masuk paketnya gitu. Itu tuh udah termasuk universitas mana aja. Kalau exchange kita tuh ada pilihan mau masuk ke universitas mana. Aku waktu itu benar-benar ngotot banget pengen masuk ke George August University Göttingen ini. Jadi pilihan 1 dan 2 aku benar-benar pilih George August. Nah, akhirnya aku masuk dari reserve list, masuk ke nominasi buat berangkat gitu. Ini suratnya dari Erasmus Plus-nya. Jadi ini tuh programnya Experts for Asia, tanggal 20 Mei, ternyata Mei sih. Tanggal 20 Mei 2014. Di sini tuh cuma di state berapa lama durasi pertukarannya, dan aku dapat monthly allowance-nya gitu berapa. So aku juga dapat surat lagi yang ini. Ini tuh dari Erasmus Mundus Action 2 Access for Asia Project. Kalau yang ini tuh kan surat keterimanya kita dapat beasiswanya gitu. Nah, kalau yang ini itu tuh kayak undangan. Ini tuh lebih ke undangan dari Universitas Göttingen-nya. Jadi ini Einladung, dan Einladung itu fungsinya buat dipakai pas pengurusan visa. Aku pertukarannya tuh selama 6 bulan aja guys. Aku tuh kenapa ngebet banget Göttingen, karena Göttingen tuh kota waktu aku dulu kecil tinggal di Jerman. Jadi kayak aku kangen banget, aku pengen banget balik lagi ke sana. Dan kebetulan banget si Erasmus ini tuh nyediain program yang ada Universitas Göttingen gitu. Jadi kayak aku harus banget ke situ. Seneng banget karena ya dream comes true. Stipendien Bescheinigung und Einladung. Ini auf Deutsch semua, ini bahasa Jerman semua.
im Rahmen des Experts for Asia Projects. Jadi ini emang project gitulah antar universitas. Pertanyaan yang sama dari video aku yang sebelumnya itu, kalau misalnya universitas di Indonesia nya nggak kerjasama sama Erasmus tuh gimana? Itu biasanya yang ngurusin tuh dari international office kalian. Selanjutnya, ini kan kayak seru-serunya nih. Tapi ternyata yang tadi aku kan tujuan utama kabur kan buat bisa ambil mata kuliah lain selain yang aku pelajarin di IPB tadinya kan. Ternyata nggak bisa. Kita tuh dikasih learning agreement kayak gini. Jadi biasalah proses administrasi tuh banyak. Ini tuh salah satunya ada learning agreement. Ini harus diisi sebelum kita berangkat. Dan ini tuh harus tektokan sama pertama pembimbing akademik kalian sama dekan. PA aku tuh nggak apa-apa banget, dia ngebebasin aku mau ngambil apa aja. Cuman pas aku lagi ngajuin ke dekan di interview gitu, oh nggak bisa, kamu harus ambil yang juga berbau pertanian. Ternyata gagal guys, kayak ya mungkin tujuannya juga aku salah ya dulu. Tapi ya karena emang aturannya begitu, ya udah akhirnya aku tuh cari matkul di sana yang pertanian banget selima-limanya. Aku submit ke si koordinator Erasmus yang di Universitas Göttingen itu. Dan enaknya ya kalau misalnya anak exchange itu kita tuh dimanja banget. Jadi buat akomodasi, flight, semua itu udah diurusin sama mereka. Kecuali yang S2. Yang S2 itu enggak. Yang S2 itu kita harus sendiri banget nyari-nyarinya. Kok masih ada ya? Tiketnya masih ada dong. Terus Studentenwerk Göttingen. Ini yang kemarin tempat aku kumpul sama anak-anak itu. Udah nih beres, pergi ke sana, berangkat. Terus di sana kayak KRS lagi. Jadi kita cari lagi mata kuliah yang udah disepakati bersama antara aku dan juga si dekanan fakultas aku dan yang diketahui sama si ibu koordinator Uni Göttingennya itu. Yang emang aku tuh nggak nyadar, nggak tahu kalau ternyata ada summer semester dan ada winter semester. Aku kan waktu itu berangkat bulan September, jadi periode buat winter semester. Jadi ada beberapa mata kuliah yang udah aku tulis di learning agreement awal itu yang ternyata nggak ada di KRS saat winter semester itu. Nah jadi mata kuliah yang aku akhirnya ambil, aku bener-bener serandom itu ngambilnya. Ini aku ambil nih mata kuliah ini. Yang pertama tuh ada Plant Herbivore Interactions. Ini pakai bahasa Inggris full dan ini MAGR tuh dari master tuh. Deutsch Grammatik C1. Nah, jadi ini tuh juga sebenarnya ada ceritanya. Aku pas lagi submit application awal-awal dulu tuh, aku nyertain sertifikat B2 doang kan dari Goethe Institute buat si Erasmus ini. Jadi aku kira aku tuh emang masih di B2. Ternyata sebelum kita masuk kelas itu ada placement testnya dulu. Nah, akhirnya aku ikutan lah placement testnya dan ternyata aku dapet C1. Aku kaget sih, kayak serius gue dapet C1. Mau nggak mau harus masuk kelas Grammatik C1 ini gitu. Nah terus mata kuliah yang aku ambil selanjutnya adalah Einführung in die Forstwirtschaft. Kurang random apa lagi coba, aku ngambil kehutanan. Dan ini auf Deutsch. Dan kalau misalnya kalian bisa lihat juga, ini tuh di kodenya tuh B. Ini emang bachelor, dia emang ini buat anak S1. Selanjutnya ada lagi Angewandter Naturschutz. Lagi-lagi tentang, ini nggak kehutanan sih, ini tuh antara kehutanan dan pertanian. Dan ini masih untungnya bachelor juga, jadi nggak se-ekstrim Plant Herbivore Interaction lah pokoknya ya. Ini juga auf Deutsch. Nah selanjutnya mata kuliah yang terakhir, yang kelima berarti ya, Comprehensive Language, Culture and Institutions, khusus untuk program anak-anak Erasmus. Ini juga aku janjian sama anak-anak serumah. Oke, sekarang kita bahas pas kuliahnya gimana. Kalau di kita, di Indo, kalau di IPB itu dulu praktikum harus hadir 100%. Dan kuliah biasa kalau nggak salah boleh 2 kali absen. Nah kalau di Jerman itu nggak ada absensi,